Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok Q ingin mempresentasikan tentang laporan proyek satu untuk mata kuliah pengolahan sinyal digital. Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri ada tiga. Yang pertama yaitu ada Rizky Ananda Baktiar dengan NIM H1A023025. Lalu selanjutnya ada Miko Renanda H1A023039. Dan yang terakhir ada Evan Hafizah Putra dengan NIM H1A023041. Ya, lanjut. Sini ada kata pengantar. Nah, untuk yang pertama pembahasan yaitu untuk sinyal tunggal. Nah, untuk sinyal tunggal ini yang pertama-tama dilakukan yaitu adalah melakukan perhitungan untuk NIM kita sendiri. Digit NIM terakhir dari mahasiswa anggota kelompok. Yang pertama di sini ada NIM 25, yang BB untuk NIM 39, dan yang CC itu untuk NIM 41. Lalu diperoleh hasil frekuensi yaitu untuk AA itu 9, BB itu 7, dan CC itu 9. Lanjut ke untuk kebersamaan gelombangnya itu sebagai berikut. Untuk di poin A, X1 itu akan menuju ke jenis sinyal sinus. Untuk yang ke poin B itu akan menuju ke gergaji. Yang C itu akan ke segitiga atau triangle. Dan yang terakhir yang D itu square untuk ke sinyal kotak. Lanjut untuk ke nomor 2 sama 3 itu sama, hanya beda di frekuensinya. Lanjut langsung masuk ke bagian coding untuk keluaran gelombang. Yang pertama di sini kita membentuk parameter gelombangnya ada frekuensi sampling, nilai frekuensi sesuai NIM. Kita di sini menggunakan sampel untuk NIM 25. Lalu lanjut, di sini ada baris line untuk membuat sinyalnya. Ini X1 merupakan untuk gelombang sinus, X2 itu untuk gigi gergaji, yang X3 ini untuk gelombang segitiga, dan X4 untuk gelombang kotak. Dan lanjut, ini merupakan baris menuliskan gelombang dalam bentuk WAV. Itu dituliskan dengan audio write. Lanjut untuk ke parameter FT itu sebagai berikut. Dan untuk penggantian jenis sinyalnya itu bisa mengganti di bagian X underscore gen ini. Nah, kita bisa menggantinya di bagian yang saya blok ini. Jadi kan ini menggunakan Henning. Jika ingin Hemming, ini tinggal kita ganti ke Hemming aja. Lanjut untuk ke bagian line untuk penjendelaan. Lalu untuk menghitung FFT. Dan untuk menghitung spektrum amplitudonya. Lalu di sini ada baris line untuk menggambar sinyal dalam 4 gelombang. Dan mengapa di sini makanya ada 4 bagian. Yang pertama di sini 1, 2, 3, dan 4. Lalu selanjutnya untuk menggambarkan spektrum amplitudo sinyalnya itu ada 4 eh, line juga. Ini 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, dari coding yang itu didapatkan hasil. Nah, suara yang dihasilkan itu berbeda-beda bergantung pada besaran sinyal frekuensi yang dicuplik. Nilai dari sinyal masing-masing sinyal frekuensi diolah dalam source code pada tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Pada masing-masing frekuensi sinyal AA, BB maupun CC itu hasil keluaran suara wave-nya memiliki urutan yang sama. Sinyal sin memberikan frekuensi yang paling tinggi. Kemudian sinyal segitiga atau triangle lebih rendah dari sinyal sin, namun perbedaan tidak signifikan. Perbedaan signifikan terdengar jelas pada transisi dari hasil suara sinyal triangle ke square. Sinyal dengan frekuensi suara yang didengar paling rendah adalah suara yang dihasilkan oleh sinyal sawtooth. Berikut ini merupakan hasil dari output yang dirun dari kode tersebut. Ini merupakan rektangular atau kotak dari frekuensi sinyal AA. Ini triangle dari sinyal AA.
Hamming dari sinyal AA, dan Henning dari sinyal AA. Lalu lanjut ke untuk sinyal BB dan untuk sinyal CC. Itu seperti ini. Dan untuk penjelasan gambarnya itu dari gambar 1.2 sampai 1.13 itu menunjukkan hasil spektrum amplitudo dari sinyal dengan tiga frekuensi yang berbeda. Nah, setiap jendela itu memiliki karakteristik yang khusus. Yang pertama itu gambar 1.2, 1.6, dan 1.10 itu mempertahankan resolusi frekuensi yang tinggi, namun menghasilkan side lobe yang besar, sehingga terjadi banyak kebocoran atau leakage. Lalu untuk gambar 1.3, 1.7, dan 1.11 itu jika dibandingkan dengan rektangular, untuk pada bagian yang segitiga itu memiliki side lobe yang lebih kecil, sehingga mengurangi kebocoran, namun dengan sedikit penurunan resolusi frekuensinya. Untuk gambar 1.4, 1.8, dan 1.12 itu menawarkan kompromi antara side lobe suppression dan resolusi. Nah, untuk side lobe-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan yang sinyal kotak. Dan puncak utama spektrum masih cukup tajam. Lalu untuk yang terakhir itu gambar 1.5, 1.9, dan 1.13 itu merupakan sinyal Hamming, namun menghasilkan side lobe yang lebih kecil lagi. Spektrumnya menjadi lebih luas dan untuk kebocoran itu juga berkurang. Walaupun resolusinya agak sedikit menurun. Eh, Secara umum, penggunaan jenis jendela yang berbeda akan mempengaruhi kualitas tampilan spektrum sinyal. Sinyal kotak memiliki resolusi yang paling tinggi, namun tingkat kebocorannya juga cukup tinggi. Sedangkan untuk Hamming dan juga Henning merupakan spektrum yang lebih bersih dengan resolusi yang cukup sedang. Untuk yang segitiga itu berada di antara keduanya, cocok digunakan saat diperlukan spektrum yang stabil dan leakage minimal. Oke, untuk nomor yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Rizky Ananda. Persilahkan. Selanjutnya, yang poin B, operasi sinyal. Pada bagian ini melakukan operasi penyembelahan dari gelombang sinyal. Operasi ini dilakukan dalam MATLAB dengan gelombang yang telah ditentukan sebagai berikut. Berikut ini program pada MATLAB-nya, di mana T itu banyak titik periode, T kecil di situ sebagai waktu untuk 4 periode, frekuensi dasar, terus yang A1, 25, 39, dan 41 itu amplitudo sesuai name, PHA itu fase shift. Terus di bawahnya program untuk gelombang satu, gelombang 2, dan gelombang 3. Selanjutnya operasi penjumlahan yaitu Y4 sama dengan Y1 plus Y2 itu sebagai penjumlahan dua gelombang, terus Y1 plus Y2 plus Y3 penjumlahan ketiganya. Terus pada gambar satu gelombang individu, terus pada bawahnya lagi program penjumlahan gelombang 2. Kepada gambar 2 penjumlahan gelombang. Terus yang di bawahnya itu selanjutnya itu hasil dari operasi gelombang satu periode. Tersebut pertama merupakan hasil operasi pada satu periode, sumbu Y menunjukkan amplitudo dan gelombang, dan sumbu X menunjukkan periode dari gelombang. Kemudian dilanjutkan dengan shortcut program yang menampilkan gelombang pada 4 periode tersebut, di mana program untuk parameter sinyal itu T sebagai banyak titik per periode, T kecil sama dengan waktu tepat periode, F sama dengan frekuensi dasar, terus A1, A2, A3 itu amplitudo dari NIM, terus PHA itu sebagai fasa, terus muatan gelombang Y1, Y2, Y3 itu sebagai gelombang satu, gelombang 2, dan gelombang 3. Pada gelombang individual, gambar satu itu gelombang individual, terus di bawahnya lagi operasi penjumlahan yaitu Y4 sama dengan Y2, Y1 ditambah Y2 penjumlahan dua gelombang. Y5 sama dengan Y4 ditambah Y3 penjumlahan tiga gelombang. Pada gambar 2 merupakan hasil penjumlahan. Terus bawahnya lagi yang gambar 2.2 merupakan hasil operasi gelombang
pada 4 periode. Source code kedua ini merupakan hasil operasi gelombang 4 periode. Sumbu Y menunjukkan amplitudo dari gelombang dan sumbu X menunjukkan periode dari gelombang. Terdapat dua figur yang ditunjukkan pada gambar 2.2. Figur satu merupakan perhitungan masing-masing gelombang 1, 2, dan 3, sedangkan figur 2 menampilkan hasil operasi gelombang. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Evan Habizar. Oke, selanjutnya ada derivatif gelombang satu kotak. Selanjutnya pada bagian ini membuat gelombang kotak dengan frekuensi 1 kHz yang dicuplik dengan frekuensi pencuplikan 44.100 Hz menggunakan komponen harmoni sebagai berikut. Yang pertama ada harmoni 1 menggunakan T sama dengan 0 banding 1, Fs banding 0,2. Kemudian ada eh kemudian ada gelombang kotak harmoni 1. Lalu ada harmoni 1 sampai dengan 3 dengan rumus X1 plus sin K kali 2 kali Pi kali frekuensi kali T bagi K. Lalu ada gelombang kotak harmonis 1 sampai dengan 3. Kemudian yang ketiga ada harmonis 1 sampai dengan 5 dengan gelombang harmonis 1 sampai dengan 5. Kemudian yang keempat ada harmonis 1 sampai dengan 7. Lalu dengan gelombangnya. Kemudian yang kelima ada harmonis 1 sampai dengan 9 dan gambar gelombangnya. Lalu yang keenam ada harmonis 1 sampai dengan 11. Yang diganti adalah rumus pada X1, yaitu X1 plus sin K kali 2 kali Pi kali frekuensi kali T dibagi K. Setelah diamati, semakin banyak harmonis gelombang, maka akan mengaruhi kerapatan gelombang tersebut. Semakin banyak harmonis, maka akan semakin rapat gelombang tersebut. Oke, mungkin untuk penjelasan laporan dari Project 1 cukup sekian. Maaf jika ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.